Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardiansyah dengan judul Tujuan dan Proses Penciptaan Manusia dalam Agama Islam. Tujuan penciptaan manusia, terdapat beberapa ayat yang memiliki indikasi tentang maksud atau tujuan penciptaan manusia. Indikasi tersebut antara lain termuat dalam ungkapan seperti al-ibadah, al-kifalah, dan al-amanah. Tiga ungkapan kata tersebut tertuang beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu al-ibadah. Menurut kata al-ibadah beserta mushtaqnya dalam Al-Quran terulang sebanyak 275 kali. Namun demikian di sini hanya dipaparkan beberapa ayat yang paling relevan dengan pokok kajian, yaitu yang pertama di sini Al-Baqarah ayat 21, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu kamu bertakwa. Yang kedua Al-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua di sini ada al-khilafah. Lafaz al-khilafah dan yang semakna dengan al-khilafah, al-khalaif dan al-khulafa terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku tidak hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga al-amanah. Ungkapan kata al-amanah terulang dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, yang terdapat juga 6 ayat. Kata tersebut dalam bentuk mufrad atau tunggal terulang sebanyak 2 kali, sedangkan bentuk jamak terulang sebanyak 4 kali. Ayat-ayat tersebut terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Sesungguhnya kami mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan sains. Di dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia terjadi dengan 2 tahapan yang berbeda. Tahapan pertama adalah tahapan primordial dan tahapan kedua adalah tahapan biologi. Tahapan primordial adalah saat manusia pertama kali diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Yang pertama, para tafsir dalam memaparkan turab dengan kata tanah, sekalipun dalam kamus diartikan dengan kata debu atau serbuk tanah, yaitu sesuatu yang berukuran sangat kecil atau partikel. Tin, tanah liat. Lafaz tin berarti tanah yang mengandung banyak air atau lumpur. Tin lazib, tanah yang melekat dan keras, berarti menjadi kuat tetap. Hama, lumpur hitam, berarti tanah yang bercampur air dan warnanya kehitam-hitaman. Salsal, tanah liat kering yang dibuat untuk tembikar. Dalam kamus kata salsal berarti lumpur kering yang gemerisik karena
keringnya. Sulalah, saripati tanah. Kata sulalah yang mengandung arti yaitu sari, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari sesuatu yang lain. Dalam hal ini tanah. Nuftah, pembuatan sel sperma terhadap sel telur. Salah satu kata yang sering digunakan dalam Al-Quran menyebutkan asal mula penciptaan manusia adalah nutfah. Alaqah, segumpal darah yang mengental dan membeku. Alaqah yang memiliki arti sejenis darah yang bergumpalan dan kental, sifatnya lembab dan bergantung dengan yang berhubungan dengannya. Mudghah, segumpal daging, yakni sesuatu berupa serekat daging dan sebesar apa yang dapat dikunyah. Idzam, merupakan sebuah proses dari pembentukan daging menjadi tulang-tulang. Lam, merupakan sebuah proses tulang belulang yang diliputi dengan daging. Kedua, tahapan biologi. Tahapan biologi adalah sunatullah atau hukum Allah melalui proses biologis yang terdapat dalam fisik atau tubuh manusia beserta segala perangkatnya. Yang pertama, nutfah. Kedua, rahim. Ketiga, alaqah. Keempat, mudghah. Dan ditiup ruh. Fase nutfah, melalui proses metabolisme saripati yang berubah menjadi nutfah. Nutfah lalaki. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai dengan 39 telah dijelaskan bahwa manusia berasal dari mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. Nutfah wanita. Di dalam Al-Quran, nutfah wanita sendiri tidak disebutkan secara jelas. Namun nutfah tersebut dapat disimpulkan dari nutfah amsaj yang merupakan campuran antara nutfah laki-laki dan wanita. Tetapi nutfah tersebut secara jelas disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad berikut. Kesimpulan, Al-Quran sebagai sumber ilmu yang telah menggambarkan bagaimana hakikat kemanusiaan melalui dari asal-usul penciptaan manusia, potensi yang diberikan Allah kepada manusia dan tugas serta tujuan dan penciptaan manusia itu sendiri. Manusia dalam perspektif saintis Muslim memperkuat dan membuktikan kesesuaian antara konsep Al-Quran dan konsep ilmu pengetahuan. Ketiga, konsep manusia dalam perspektif sains barat sekuler meniadakan unsur sang pencipta dalam proses keberadaan manusia. Konsep ini semakin melemah dan mendapat banyak bantahan dari berbagai pihak. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala bertujuan diantaranya adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dalam menjalankan kedua misi tersebut, manusia juga diberikan beban yang cukup berat, yaitu berupa al-amanah, beban takfif. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan dosa dan balasan surga dan neraka sesuai dengan kadar al-ibadah, al-khalifah dan al-amanah dan ia lakukan selama hidup di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.